Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya, Ana Aulia Eskom, di channel Pelajar Hebat. Hari ini, Ibu akan membahas latihan soal asesmen sumatif akhir semester atau ASAS Informatika kelas 7 Kurikulum Merdeka. Bagi kalian yang baru ketemu dengan channel Pelajar Hebat ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Pelajar Hebat ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal informatika fase D kelas 7, 8, dan juga kelas 9 SMP. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Langsung saja kita masuk ke dalam latihan soal nomor 1. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara efektif dan efisien dan jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer disebut A. Berpikir komputasional, B. Generic skills, C. Algoritma, D. Struktur data. Jawabannya adalah A. Berpikir komputasional. Ya, masuk ke pembahasan. Arti dari berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara efektif dan efisien dan jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Generic skills adalah keterampilan dasar yang bersifat umum, fleksibel, dan berorientasi sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas. Sedangkan arti dari algoritma yaitu urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Dan yang terakhir, arti dari struktur data yaitu penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga dapat dilihat secara efisien. Setelah melihat definisi dari berpikir komputasional, generic skills, algoritma, dan juga struktur data, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A. Berpikir komputasional. Lanjut ke soal nomor 2. Urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis yaitu A. Algoritma, B. Optimasi penjadwalan, C. Struktur data, D. Representasi data. Jawabannya adalah A. Algoritma. Langsung kita bahas soal nomor 2. Arti dari algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Optimasi penjadwalan adalah kemampuan untuk mengatur jadwal agar kegiatan lebih teratur dan lebih maksimal. Struktur data yaitu penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga dapat digunakan secara efisien. Dan arti dari representasi data adalah lambang untuk memberikan tanda bilangan biner 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Algoritma. Lanjut soal nomor 3. Pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami untuk dicarikan solusinya merupakan A. Pengenalan pola, B. Abstraksi, C. Dekomposisi, D. Notasi diagram. Jawabannya adalah C. Dekomposisi. Masuk ke pembahasan soal nomor 3. Kenapa dekomposisi? Kita bahas arti pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mencari persamaan dan perbedaan pola. Abstraksi yaitu teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan sehingga dapat fokus serta mengabaikan detail yang tidak berguna, jadi fokus dengan hal-hal yang penting saja. Lalu dekomposisi adalah kemampuan untuk memecahkan atau membagi masalah besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami untuk dicarikan solusinya. Dan notasi diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Dekomposisi. Nomor 4.
Teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan sehingga dapat fokus serta mengabaikan detail yang tidak berguna disebut A. Pengenalan pola, B. Abstraksi, C. Dekomposisi, D. Notasi diagram. Jawabannya adalah B. Abstraksi. Pembahasan soal nomor 4. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mencari persamaan dan perbedaan pola. Abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan sehingga dapat fokus serta mengabaikan detail yang tidak berguna. Dekomposisi adalah memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana sehingga lebih fokus, dikelola, dan dipahami untuk dicarikan solusinya. Dan yang terakhir, notasi diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Abstraksi. Berikutnya soal nomor 5. Notasi yang tidak cocok digunakan untuk masalah yang besar karena membutuhkan berlembar-lembar halaman kertas yang berdampak sulitnya melakukan konversi notasi ke bahasa pemrograman, yaitu A. Notasi alami, B. Notasi diagram alir, C. Notasi deskriptif, D. Notasi pseudocoding. Jawabannya adalah B. Notasi diagram alir. Kita bahas soal nomor 5. Notasi alami berisi desain urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Notasi diagram alir adalah notasi yang tidak cocok digunakan untuk masalah yang besar karena membutuhkan berlembar-lembar halaman kertas yang berdampak sulitnya melakukan konversi notasi ke bahasa pemrograman. Sedangkan notasi deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Notasi jenis ini disarankan untuk algoritma yang pendek karena apabila untuk algoritma yang panjang, notasi deskriptif kurang efektif. Dan yang terakhir, notasi pseudocode adalah notasi yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, khususnya Pascal dan bahasa C. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 yang tepat adalah B. Notasi diagram alir. Nomor 6. Notasi yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, khususnya Pascal dan C, disebut A. Notasi alami, B. Notasi diagram alir, C. Notasi deskriptif, D. Notasi pseudocode. Tadi sudah kita bahas di soal nomor 5 ya. Coba kamu jawab. Yang benar jawabannya yang mana ya? Udah ketemu jawabannya? Betul apa tidak? Jawaban yang benar adalah D. Notasi pseudocode. Kita bahas lagi ya. Arti dari notasi alami adalah berisi desain urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Notasi diagram alir adalah notasi yang tidak cocok digunakan untuk masalah yang besar karena membutuhkan berlembar-lembar halaman kertas yang berdampak sulitnya melakukan konversi notasi ke bahasa pemrograman. Notasi deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Sedangkan yang terakhir, notasi pseudocode adalah notasi yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tinggi, khususnya Pascal dan C. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D. Notasi pseudocode. Nomor 7. Array, linked list, queue, stack, binary tree, binary search tree, heap merupakan teknik penyimpanan dan pengelolaan data di dalam komputer yang termasuk ke dalam A. Algoritma, B. Optimasi penjadwalan, C. Struktur data, D. Representasi data. Jawaban yang benar adalah C. Struktur data. Kita bahas soal nomor 7.
Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Biasanya dituliskan dengan simbol grafik, bagan alir, maupun bahasa pemrograman seperti bahasa C atau bahasa C++. Optimasi penjadwalan adalah kemampuan untuk mengatur jadwal agar kegiatan lebih teratur dan lebih maksimal. Struktur data adalah penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga dapat digunakan secara efisien. Terdapat 7 struktur data secara umum yaitu array, linked list, queue, stack, binary tree, binary search tree, dan juga heap. Lalu yang terakhir, representasi data yaitu lambang untuk memberikan tanda bilangan biner 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah C, struktur data. Nomor 8. Tempat penyimpanan elektronis untuk menyimpan file digital dan dikelola oleh program komputer yang disebut file manager adalah A. Folder atau directory, B. File, C. Gallery, D. Berkas. Jawabannya adalah A. Folder atau directory. Kita bahas. Folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis untuk menyimpan file digital dan dikelola oleh komputer. Lalu file adalah kumpulan data dan informasi yang saling berhubungan dan tersimpan di ruang penyimpanan sekunder. Gallery adalah tempat penyimpanan data baik foto ataupun video. Lalu berkas adalah berbagai jenis file yang terdapat di dalam alat penyimpanan komputer. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Folder atau directory. Nomor 9. Suatu situs web atau website yang mengelola dan mengumpulkan informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari seperti Google, Yahoo, Bing, Baidu disebut A. Mesin pencari atau search engine, B. Mesin penambahan atau browser, C. Mesin pemilah informasi, D. Mesin penelaah informasi. Jawabannya adalah A. Mesin pencari atau search engine. Kita bahas yang pertama, mesin pencari adalah suatu situs web atau website yang mengelola dan mengumpulkan informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Mesin peramban atau browser adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. Lalu mesin pemilah dan mesin penelaah informasi itu masih terhubung dengan mesin pencari. Jadi pada saat kita mengetikkan kata kunci atau keyword ke dalam search engine, saat kita pencet enter akan ada informasi atau data yang muncul sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah A. Mesin pencari atau search engine. Nomor 10. Alat dan cara bertukar pesan surat secara elektronik pada jaringan komputer disebut A. Chatting, B. Message, C. SMS, D. Email. Jawaban yang tepat adalah D. Email. Kita bahas untuk soal nomor 10. Chatting dapat diartikan sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk berbincang-bincang dalam bentuk teks secara langsung dengan pengguna internet di seluruh dunia. Tentunya dengan berbagai aplikasi ya, sekarang banyak sekali aplikasi yang memberikan fasilitas untuk kita bisa berbincang-bincang dengan semua pengguna internet di seluruh dunia. Lalu berikutnya message adalah pesan digital yang dikirim ke perangkat seluler manual atau digital. SMS adalah teknik komunikasi paling dasar untuk transfer data seluler dan ditandai dengan pertukaran pesan teks alfanumerik singkat antara saluran digital dan perangkat seluler. Sedangkan email adalah alat dan cara bertukar pesan surat secara elektronik pada jaringan komputer. Maka jawaban yang tepat adalah D. Email. Nomor 11. Aktivitas jual beli,
pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer disebut A. E-banking, B. E-government, C. E-commerce, D. E-learning. Jawaban yang benar adalah C. E-commerce. Kita bahas soal nomor 11. E-banking merupakan salah satu jenis perbankan elektronik di mana layanan tersebut memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan segala macam transaksi dan memberikan informasi resmi melalui website bank tersebut. E-government yaitu mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan melakukan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan juga pemerintah lainnya. Lalu e-commerce adalah aktivitas jual beli, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer. Dan yang terakhir, e-learning adalah aktivitas yang menggambarkan pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer. Biasanya terkoneksi dengan jaringan dan memberikan kita kesempatan untuk belajar hampir setiap waktu dan juga bisa dimanapun. Itulah definisi dari e-banking, e-government, e-commerce, dan juga e-learning. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C, e-commerce. 12. Jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, gedung, atau kantor dan kampus merupakan tipe jaringan komputer A. LAN atau Local Area Network, B. MAN Metropolitan Area Network, C. WAN Wide Area Network, D. CAN Corporate Area Network. Jawabannya adalah A. LAN atau Local Area Network. Kita bahas soal nomor 12. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, gedung, atau kantor dan juga kampus. Sedangkan MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan dalam satu kota yang beroperasi dengan transfer data berkecepatan tinggi dan bisa menghubungkan berbagai lokasi berbeda. MAN menggunakan perangkat khusus seperti kabel agar dapat menghubungkan beberapa LAN. Lalu WAN adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan internet secara geografis mencakup area yang sangat luas dengan ruang lingkup nasional, global, dan juga regional. Dan yang terakhir CAN atau Corporate Area Network ini mirip dengan jaringan komputer MAN, tapi terbatas di satu area. Jaringan ini biasa digunakan dalam kegiatan pendidikan seperti praktek lab, pembaruan kelas, ujian, email, dan pemberitahuan. Namun, jaringan yang dinilai lebih aman dan cepat ini juga bisa digunakan untuk sarana lain. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah A. LAN atau Local Area Network. Nomor 13. Metropolitan Area Network menyambungkan jaringan berkecepatan tinggi untuk menghubungkan berbagai lokasi. Salah satu kekurangan dari jaringan MAN di bawah ini yaitu kecuali A. Biaya operasional mahal, B. Instalasi infrastruktur tidak mudah, C. Transaksi yang real time, D. Rumit jika terjadi trouble jaringan. Di sini pertanyaannya adalah kekurangan dari jaringan MAN, kecuali jawabannya adalah C. Transaksi yang real time. Ini bukan kekurangan ya, kelebihan. Oke, kita bahas soal nomor 13 ya. MAN adalah jaringan dalam satu kota yang beroperasi dengan transfer data berkecepatan tinggi. Jadi transfernya itu kecepatannya tinggi, bisa menghubungkan berbagai lokasi yang berbeda. MAN menggunakan perangkat khusus serta kabel agar dapat menghubungkan beberapa LAN. Jadi dari definisi MAN ya, di sini kekurangannya adalah
Sudah pasti ya. Yang pertama yaitu biaya operasionalnya mahal. Karena di sini kabelnya itu menggunakan kabel khusus ya. Lalu instalasi infrastrukturnya juga tidak mudah karena di sini menghubungkan beberapa LAN. Transaksi yang real time ini bukan kekurangan, justru malah kelebihan ya. Karena di sini MAN itu transfer datanya berkecepatan tinggi sehingga dia keunggulannya adalah transaksi yang real time. Lalu yang D itu rumit jika terjadi trouble jaringan. Betul sekali karena di sini ya menghubungkan beberapa LAN. Jadi kalau misalkan ada jaringan yang trouble itu susah untuk memperbaikinya ya. Sehingga di sini ya yang bukan kekurangan dari MAN atau Metropolitan Area Network adalah yang C. Transaksinya real time. Di sini justru malah kelebihan ya. Lanjut soal nomor 14. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan internet secara geografis mencakup area yang sangat luas dengan ruang lingkup nasional, global, dan regional merupakan tipe jaringan komputer A. LAN atau Local Area Network, B. MAN, Metropolitan Area Network, C. WAN, Wide Area Network, D. CAN, Corporate Area Network. Jawaban yang benar adalah C. WAN atau Wide Area Network. Kita bahas. LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, gedung atau kantor, dan juga kampus. MAN adalah jaringan dalam satu kota yang beroperasi dengan transfer data berkecepatan tinggi dan bisa menghubungkan berbagai lokasi yang berbeda. Lalu WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan internet secara geografis, mencakup area yang sangat luas dengan ruang lingkup nasional, global, dan juga regional. Lalu yang terakhir CAN itu jaringan komputer yang mirip dengan MAN tetapi terbatas di satu area. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah C, WAN atau Wide Area Network. Nomor 15. Kapasitas kecepatan data yang digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan batas maksimal tertentu disebut A. Bandwidth, B. Networking, C. Protokol, D. Broadband. Jawaban yang benar adalah A. Bandwidth. Kita langsung bahas soal nomor 15. Bandwidth adalah kapasitas kecepatan data yang digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan batas maksimal tertentu. Networking adalah kumpulan dari beberapa komputer, baik jaringan komputer yang berskala kecil seperti rumah atau kantor maupun jaringan yang berskala besar atau jaringan komputer yang mendunia. Protokol adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana sebuah peranti berkomunikasi dalam satu jaringan internet, sedangkan broadband adalah merupakan tipe koneksi dari media transmisi dengan jalur yang lebar serta mampu melakukan transfer data lebih banyak dari media dial-up. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 15 adalah A. Bandwidth. 16. Jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi untuk mengirimkan data disebut A. Wi-Fi, B. GPRS, C. TV kabel, D. dial-up. Jawaban yang benar adalah A. Wi-Fi. Kita bahas soal nomor 16. Wi-Fi adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi untuk mengirimkan data. Sedangkan GPRS adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. TV kabel adalah metode penyiaran program TV melalui media frekuensi radio yang ditransmisikan ke perangkat pelanggan dengan bantuan
serat fiber optik atau kabel koaksial, dan dial-up adalah suatu jenis koneksi antara komputer dengan menggunakan saluran telepon tetap ataupun telepon bergerak. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A, Wi-Fi. Nomor 17. Proses teknis untuk mengkonversikan informasi menjadi kode rahasia menggunakan algoritma tertentu sehingga mengaburkan atau menyamarkan data yang dikirim, diterima atau disimpan disebut A, dekripsi, B, enkripsi, C, kriptografi, D, ciphertext. Jawaban yang benar adalah B, enkripsi. Oke, kita bahas soal nomor 17. Dekripsi adalah proses yang membalik enkripsi, mengambil pesan rahasia dan memproduksi kembali teks asli. Enkripsi adalah proses teknis yang mengkonversikan informasi menjadi kode rahasia menggunakan algoritma tertentu sehingga mengaburkan atau menyamarkan data yang dikirim, diterima ataupun disimpan. Lalu kriptografi adalah salah satu teknik yang berfungsi untuk menjaga keamanan sebuah informasi. Dan yang terakhir, ciphertext adalah teks terenkripsi yang diubah dari plain text menggunakan algoritma enkripsi untuk mengamankan data pengguna. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah B, enkripsi. Selanjutnya soal terakhir untuk latihan soal hari ini, 18. Teks selamat datang apabila dirubah menjadi data yang terproteksi menggunakan cipher dengan pergeseran alfabet sebanyak 3 kali ke kiri menjadi teks A, R, D, K, Z, L, A, S, R, H, Z, M, F. B, Q, C, J, Y, K, R, Y, Q, G, Y, L, E. C, P, B, I, X, J, X, Q, P, F, X, K, D. D, V, H, O, D, P, W, V, L, D, Q, J. Jawaban yang benar adalah D, V, H, O, D, P, D, W, V, L, D, Q, J. Oke, kita bahas ya. Soal nomor 18. Pergeseran menggunakan caesar cipher sebanyak 3 langkah ke kiri dengan plain text-nya adalah alfabet A, B, C, D, E, F sampai Z. Dengan metode caesar cipher dan pergeseran alfabetnya sebanyak 3 langkah ke kiri, ditemukan ciphertext-nya A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F dan juga seterusnya ya, karena di sini pergeserannya adalah 3 langkah ke kiri. A digeser ke kiri 1 langkah, B digeser ke kiri 1 langkah, C digeser ke kiri 1 langkah. Ya, kan sudah 3. Ya. A digeser ke kiri 1, B digeser ke kiri 2, C digeser ke kiri 3. Sehingga A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F dan juga seterusnya. Sehingga teks selamat siang ya akan berubah menjadi, kita cek bersama-sama ya, S jadi V, E jadi H, L jadi O, A jadi D, M jadi P, A jadi D, T jadi W. Selamat. Lalu untuk kata siang, S jadi V, I jadi L, A jadi D, N jadi Q, G jadi J. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, V, H, O, D, P, D, W, V, L, D, Q, J. Paham ya? Demikian latihan soal dan juga pembahasan untuk asesmen sumatif akhir semester atau ASAS Informatika kelas 7 Kurikulum Merdeka. Ini bagian 1, insya Allah minggu depan akan ada bagian yang kedua.
Terima kasih karena kalian sudah semangat belajar sampai akhir. Tetap semangat, mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.